فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini, sehingga rambut kita sudah mulai memutih, kulit kita sudah mulai mengeriput, tulang-tulang kita sudah mulai rapuh. Ini semua adalah tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kita tidak akan lama lagi di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, selama sekian lama kita ini hidup di dunia ini, banyak sekali perkara-perkara yang kita perhatikan. Kita memperhatikan urusan-urusan kita dengan anak-anak kita. Kita memperhatikan urusan-urusan kita dengan istri-istri kita. Kita memperhatikan urusan-urusan kita dengan teman-teman kita, dengan urusan-urusan kantor kita, dengan urusan-urusan bisnis kita, sampai kita ini lupa mikir, sudahkah kita perhatikan tugas kita dengan Allah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini bukan hanya untuk mengurusi bisnisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini bukan hanya untuk mencari harta saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan hanya untuk mengurusi anak istri mereka saja, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang manusia di dunia ini untuk tanggung jawab yang sangat besar. Suatu tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Suatu tanggung jawab yang dikatakan oleh Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Suatu tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tawarkan kepada langit. Makhluk yang begitu besar, makhluk yang manusia tidak ada yang tahu di mana ujungnya, itulah langit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pernah juga tawarkan tanggung jawab ini, tawarkan amanah ini kepada bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah tawarkan tanggung jawab ini kepada gunung. Tetapi mereka bertiga sepakat, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka sepakat untuk menolak tanggung jawab ini. Mereka merasa tidak mampu. Mereka merasa sungguh berat tanggung jawab ini. Wa hamalahal insan, tapi ada seorang makhluk yang begitu lemah,
Seorang makhluk yang dikatakan oleh Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, seorang makhluk yang dicap oleh Allah sebagai makhluk yang mulai lahir sampai mati tidak berubah statusnya. Apa itu? Lemah. Makhluk itu adalah makhluk yang lemah. Ketika masih kecil dia lemah, ketika remaja pun lemah juga, ketika dewasa masih lemah juga. Buktinya apa? Buktinya nanti kalau suruh bayan lama-lama ngantuk. Nah, ini lemah hadirin boleh. Dan kelemahan itu akan semakin tampak ketika ditaskil hadirin boleh. Biasanya kalau berdiri itu sehat, nanti kalau pas taskil berdiri itu berat sekali. Hadirin yang mulia, inilah manusia. Seorang makhluk yang begitu lemah, seorang makhluk yang enggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berfirman, dialah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Sudah lemah, enggak tahu apa-apa. Tambahi lagi, innal insana khuliqa halu'a. Sudah lemah, enggak tahu apa-apa, suka mengeluh manusia itu. Huruf terlalu lama mengeluh, huruf terlalu sebentar mengeluh, ngeluh terus. Itulah hidupnya manusia. Kurang makan ngeluh, kebanyakan makan ngeluh, kurang tidur ngeluh, kebanyakan tidur ngeluh, kurang duit ngeluh, kebanyakan duit juga ngeluh. Nanti kalau duitnya pas-pasan juga mengeluh juga. Hadirin yang mulia, lah makhluk yang seperti ini diberi tanggung jawab yang super besar. Hadirin yang mulia, suatu tanggung jawab itu semakin besar, maka keuntungannya semakin besar. Tetapi resikonya pun semakin besar. Kalau kita ini tanggung jawab sebagai seorang RT, maka itu tanggung jawab kecil. Umpamanya kita nggak ngurus, paling yang marah cuma satu RT. Keuntungannya pun juga nggak terlalu besar, paling dihormati oleh orang-orang sekitarnya saja. Nanti kalau tanggung jawab sebagai lurah, maka keuntungannya semakin besar. Dia akan dapat tanah, dia akan dapat ini. Resikonya pun semakin besar. Kalau dia macam-macam, yang marah itu satu kampung. Nanti kalau dia naik lagi sebagai camat, maka resikonya lebih besar lagi. Kalau dia nanti jadi seorang gubernur, resikonya semakin besar lagi. Kalau dia jadi presiden, maka tindakannya itu nggak usah salah, agak salah dikit sudah dicaci satu negara. Diribah satu negara, mulai orang desa sampai orang kota, bicarakan dia semua. Itulah kalau tanggung jawab semakin besar. Hadirin yang mulia, lah tanggung jawab Allah kepada kita, tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, ini tanggung jawab yang super besar. Yang mana siapa saja yang mengerjakan tanggung jawab ini, hasilnya itu tentram dunia, tentram akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepada dia satu perkara yang tidak bisa dibeli. Kalau rumah besar bisa dibeli, hadirin mulia. Mobil yang mahal bisa dibeli. Rumah yang mewah bisa dibangun, asalkan ada hartanya. Hadirin yang mulia, tapi kalau kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram, ini hanyalah hadiah. Nggak bisa kita keliling ke toko-toko, kita keliling ke orang-orang yang kaya-kaya, minta kepada mereka agar memperindah hidup kita, mereka nggak akan mampu.
Kalau memperindah rumah kita mudah, memperindah mobil kita mudah, memperindah wajah kita mudah. Tapi kalau memperindah hidup kita, mereka nggak ada yang mampu. Hadirin yang mulia, hidup yang indah hanya dan hanya Allah berikan kepada manusia-manusia yang mengerjakan tugasnya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini hidup sekali, kita usaha mengerjakan tugas ini. Insyaallah hadirin mulia. Begitu juga sebaliknya, orang itu kalau tidak mengerjakan tugasnya, maka Allah akan berikan kepada dia satu perkara yang tidak ada obatnya. Satu perkara yang diobati dengan obat apapun gak akan sembuh. Apa itu? Sempitnya hidup di dunia. Aisyatan dongka. Allah akan jadikan hidupnya sebagai hidup yang sempit. Lah orang tuh kalau hidupnya disempitkan oleh Allah, dikasih apapun ya tetap sempit saja. Mobilnya bagus ya tetap terasa sempit. Rumahnya besar ya terasa sempit. Istrinya cantik ya terasa sempit. Anaknya bagaimanapun ya terasa sempit. Maka seorang ulama beliau mengatakan, orang yang sudah disempitkan hidupnya itu seperti orang yang sakit gigi. Orang tuh sakit gigi, naik mobil nyaman juga nggak nyaman. Tidur di atas kasur yang empuk juga nggak nyaman. Ada temannya dia sumpek, nggak ada temannya tambah sumpek. Itulah orang-orang yang tidak mengerjakan tugasnya. Maka hadirin yang mulia, kita lihat di dunia ini, siapakah yang paling banyak konsumsi obat tidur? Siapa yang paling banyak konsumsi narkoba? Siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerjakan tugas dari Allah. Siapakah yang paling banyak pergi ke tempat-tempat wisata? Siapa? Mereka bukan orang-orang miskin yang gak punya duit. Mereka orang-orang kaya raya. Kenapa mereka pergi ke tempat wisata? Karena mereka tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Hadirin yang mulia, coba kita lihat teman-teman kita, Masya Allah, yang mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Gak usah ke hotel, duduk di terangkil, gak usah pakai alas, gak usah baring, duduk pun sudah nyenyak tidurnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang gak mengerjakan tugas tuh lihat kita tuh terheran-heran. Saya sudah minum obat tidur, sudah di hotel paling mewah, sudah di kasur paling enak, gak bisa tidur-tidur. Ini manusia ini kok duduk, ya gak pakai alas, ya gak pakai jaket, Masya Allah, nyenyaknya sampai kebablasan sholat subuhnya. Ini kenapa hadirin yang mulia? Karena satu mengerjakan tugas, satu tidak mengerjakan tugas. Ini baru di dunianya, belum di akhiratnya. Orang-orang yang mengerjakan tugasnya, Masya Allah, nanti kalau dia itu meninggal dunia, malaikat-malaikat menyambut dia. Bahkan fi riwayatin, barang siapa yang dia mati dalam keadaan wudhu, maka yang jemput dia itu malaikat Jibril secara langsung. Pengen Pak dijemput sama malaikat Jibril? Pengen cepat atau pengen kapan-kapan? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti dia di kuburnya, Masya Allah, kubur itu menyambut dia dengan senang hati. Masya Allah, kamu toh yang dulu di atas saya ini sukanya zikir kepada Allah, sukanya dakwah, sukanya baca Quran, saya tunggu-tunggu kamu ini. Sekarang saya akan meluaskan diri saya sejauh mata memandang. Maka hadirin yang mulia, seketika kubur langsung luas untuk dia. Kemudian datanglah seorang malaikat. Dia mengatakan, sekarang wahai fulan, dulu di dunia kamu sudah capek mengerjakan tugas-tugas dari Allah. Sekarang waktunya kamu tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Masih ingat Pak zaman pengantin baru?
Bagaimana itu? Ya rasanya, ya nggak ingat waktu. Tahu-tahu sudah subuh gitu aja. Nah begitu juga orang-orang yang berada di kuburnya dan dia dulu di dunia sibuk mengerjakan tugas dari Allah, maka dia nggak terasa tahu-tahu sudah dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Semoga termasuk kita semua hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dia akan digiring untuk masuk ke dalam surga Allah. Wasiqal ladzina ittaqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka orang-orang ahli surga mereka digiring masuk ke dalam surga gandengan hadirin. Nah, kenapa mereka gandengan? Karena dulu di dunia sukanya gandengan. Ke masjid gandengan, dakwah gandengan, hidupkan mahalah gandengan. Sukanya itu rombongan-rombongan. Akhirnya masuk surga pun bersama-sama. Maka hadirin yang mulia, kita pikir amalannya ahli surga itu suka bersama. Maka kalau kita ini hidup di dunia kok sukanya itu memutuskan kebersamaan. Nah ini bahaya ini. Jangan-jangan gak masuk surga ini. Sama orang mahalahnya sumpah, akhirnya memecahkan diri. Sama siapa? Sumpah, memecahkan diri. Hadirin yang mulia, orang-orang seperti ini dikhawatirkan nanti di surga gak bersama. Hadirin yang mulia, orang-orang ahli surga, mereka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Mereka bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberi hidayah kepada kami. Untungnya saya dijak dakwah dulu kok mau toh saya. Untungnya saya diajak sholat kok mau toh, alhamdulillah, syukur toh Pak. Maka nanti orang di akhirat itu yang betul-betul syukur itu orang yang ditaskil berangkat Pak. Maka dalam Al-Quran itu diceritakan ada orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang cerdas. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Siapakah orang pintar itu? Orang-orang pintar adalah orang-orang yang menyatakan kepada Allah, ya Allah, kami dulu di dunia mendengar para da'i mengajak kami untuk iman. Fa'amanna, kemudian ajaan itu kami penuhi dan kami iman kepadamu. Maka kata Allah, ini adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Kadang-kadang kita ini menganggap orang yang ditaskil berangkat orang bodoh. Masih punya urusan kok malah berangkat fisabilillah, bodoh dia ini. Justru yang bodoh itu yang ditaskil nggak berangkat. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang suka berangkat memperjuangkan agama kalau ditaskil berangkat. Insyaallah hadirin mulia. Inilah ahli-ahli surga. Mereka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih ada yang ngajak saya. Alhamdulillah dapat hidayah. Itulah orang-orang yang mau mengerjakan tugasnya di dunia. Dia akan gembira di dunia, bahagia di dunia, dan bahagia yang selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Apa itu kenikmatannya? Yang pertama, kenikmatan-kenikmatan yang kaitan dengan perutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan makanan-makanan yang begitu nikmat untuk dia. Dalam hadis diriwayatkan setiap orang yang ahli surga minimalnya pelayannya 70.000 laki-laki, 70.000 perempuan. Setiap pelayan bawa lengser masing-masing. 140.000 lengser. Setiap lengser menunya beda-beda.
dimakan sendiri habis semuanya, Pak. Maka kita ini di dunia nggak usah makan banyak-banyak, nanti dipuaskan di surga saja. Insyaallah dimulai. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, makanan-makanan beraneka ragam. Setiap dimakan rasanya semakin lezat. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Orang-orang ahli surga, mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi makanan-makanan. Maka mereka semua loh, ini kan makanan ini mirip kayak yang kemarin, ini rasanya pasti enak ini. Ternyata setelah dimakan rasanya beda dan lebih enak lagi. Hadirin yang mulia, itu baru kenikmatan makanan, belum lagi walahum fiha azwajum mutahharah. Orang-orang yang di surga, mereka ini diberi oleh Allah bukan zaujah, azwaj, diberi istri-istri yang banyak, Pak. Maka kalau di dunia nggak berani, sudah satu aja nggak apa-apa. Satu aja di taskil udah susah, apalagi banyak-banyak malah nggak sempat ke masjid nanti, Pak. Hadirin yang mulia, istri-istri di surga itu seperti apa? Istri yang mutahharah, istri yang disucikan oleh Allah, zahiran wa batina. Istri yang di dalam hatinya sudah dibersihkan segala kotoran hati, sehingga nggak ada ceritanya istri surga ngambek, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya istri surga menjengkelkan suaminya, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya istri di surga itu menyakiti hati suaminya, itu nggak ada. Isinya nyenengkan tok. Hadirin yang mulia, baru istrinya, belum lagi teman-temannya. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Orang-orang yang berada di surga, Allah Subhanahu wa taala berikan teman-teman kepada mereka, orang-orang istimewa. Siapa temannya? Orang-orang soleh. Maka kalau kita membaca ceritanya Imam Ghazali, membaca ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibrahim Ibnu Hadham, Syekh Faqih Muqaddam, dan lain sebagainya, Wali Songo, Sunan Ampel. Sekarang kita baca ceritanya, nanti kalau takdirnya masuk surga, kita akan berjumpa dengan orangnya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca ceritanya orang-orang mati syahid. Bagaimana seorang sahabat, dia mengatakan, "Ya Allah, saya akan berjuang di jalan-Mu ya Allah. Maka saya ingin saya besok ketemu dengan musuh. Saya berjuang mati-matian, perang dengan dia dengan perang yang dahsyat. Kemudian ya Allah, saya ingin kupingku teriris, hidungku teriris. Kemudian aku berjumpa denganmu. Kemudian engkau tanya kepadaku, wahai hambaku, kenapa hidungmu hilang? Kenapa kupingmu hilang? Ya Allah, ini semua hilang karena berjuang di jalanmu ya Allah." Nah, itu kita baru baca ceritanya di Hayatus Sahabah. Nanti kita akan bisa berjumpa dengan mereka. Kita akan malu kalau ketemu sama mereka. Mereka mati syahid, kita ini matinya nggak tahu bagaimana. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan berjumpa dengan para nabi, para rasul. Berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nanti Nabi Nuh cerita, dulu saya di dunia itu dakwahnya 950 tahun. Nah, kamu yang katanya dakwah itu berapa tahun, Kang? Katanya Nabi Nuh. Bagaimana, Pak? Yang sudah 4 bulan aja bilang 4 bulan itu malu. 4 bulan dibandingkan 950 tahun. Nah, bagaimana yang enggak 4 bulan? Bagaimana yang cuma 3 hari? Di depan Nabi Nuh enggak berani bersuara, Pak. Malu sekali.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seorang manusia yang hidupnya disakiti terus sama teman-temannya. Jadi Nabi Musa itu punya kaumnya itu super menjengkelkan. Kalau mereka ditaskil, alasan. Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Nabi Musa itu naskil kaumnya. Hei kaumku, Masya Allah, kamu masuk Palestina itu. Palestina itu sudah diputuskan Allah untuk kalian. Maka mereka alasan, Nabi Musa, isinya itu pendekar semua di sana itu. Orang-orang kuat, gak berani kami. Suruh mereka keluar semua. Kalau sudah kosong, siaplah. Ini mirip kayak ahbab zaman sekarang. Saya itu siap keluar Pak, tapi temannya itu belum cocok itu. Saya itu siap keluar, kalau masjid-masjid semua sudah menerima. Lah kalau masih ada acara diusir, nggak berani saya. Oh ternyata kembarannya Bani Israil itu ada zaman sekarang Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa target lagi. Jawabannya itu bukan menyenangkan, semakin menjengkelkan. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Musa, sudahlah. Yang berangkat itu kamu aja, sama Tuhan kamu kan udah cukup. Inna hahuna qa'idun, saya tak makomi saja, duduk-duduk di sini saja. Ya, nanti kita akan ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa akan cerita mengenai bagaimana susahnya Bani Israil. Disitulah kita akan malu. Dulu kita di dunia baru dimarahi satu orang di mahalah kita, Masya Allah, doa jelek langsung dibaca semua. Ya Allah, ini kaum saya ya Allah, ini mahalah saya ini kurang ajar, turunkan azab saja ya Allah. Masya Allah. Nanti kita akan malu ketemu dengan Nabi Musa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang begitu sayang kepada umat. Sehingga ketika di Taif, ketika malaikat-malaikat penjaga gunung datang kepada beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kami untuk menimpakan gunung kepada mereka. Mereka betul-betul kurang ajar, menyakiti hatimu, mengusir engkau ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? Jangan wahai malaikat. Inilah arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billah wa la yushrik bihi syai'a. Man ya'budullah wa la yushrik bihi syai'a. Hai malaikat, jangan. Kalaulah bapaknya tidak mau masuk Islam, kalaulah bapaknya belum mau beriman, saya berharap anak cucunya mau beriman. Kita bayangkan bagaimana sayangnya baginda Nabi kepada umatnya. Kemudian kita jumpa Nabi dalam keadaan kita ini gak terlalu sayang kepada umat. Umat gak sholat, kita masih biasa saja. Umat gak zakat, kita masih biasa saja. Masya Allah. Nanti kalau ditanya oleh Nabi, Kang, risaumu kepada umat sejauh apa? Sejauh mana engkau menangisi umat? Sejauh mana korbanmu kepada umat? Bagaimana hadirin yang mulia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan tugasnya. Maka kita hidup sekali ini, bagaimana usaha mengerjakan tugas ini? Insyaallah hadirin mulia. Apa tugas kita? Tugas kita ini ringkas saja. Dirangkum di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tugas kita yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah. Semua ini hamba Allah, tapi tidak semua menghamba kepada Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cek diri kita ini. Umur sudah 50 tahun, umur sudah 60 tahun itu sudah menghamba apa belum? Lah hamba itu bagaimana tuh Pak? Hamba itu adalah seorang yang gak punya keinginan.
Seorang yang gak punya program itu namanya hamba. Programnya diserahkan total kepada Allah. Rencananya diserahkan kepada Allah. Keinginannya disesuaikan dengan yang dicintai oleh Allah. Itu namanya hamba. Selagi kita ini masih ada dalam pikiran kita, enaknya apa ya? Enaknya apa ya? Kalau dalam otak kita masih ada enaknya apa? Artinya kita masih menuruti hawa nafsu, belum menuruti apa yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dalam hidup ini. Kita sesuaikan kesukaan kita adalah kesukaan Allah. Insyaallah hadirin muliakan. Kita sesuaikan yang dibenci Allah itu menjadi sesuatu yang paling tidak kita suka. Sekarang kita ini meninggalkan kemaksiatan, alhamdulillah. Tetapi meninggalkan dalam keadaan masih ingin maksiat. Tundukkan pandangan dengan berat, sebetulnya pengen lirik saya ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan maksiat dalam keadaan hatinya masih senang kepada kemaksiatan, ini bahaya. Karena namanya orang tuh nahan lama-lama gak kuat, Pak. Kayak kita khurut, gak jumpa dengan istrinya nahanan, lama-lama gak kuat, kabur sebelum wafsi. Hadirin yang mulia, nah begitu juga kalau kita ini meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan sebetulnya hati masih ingin, maka kita ini dalam bahaya besar. Kalau nggak hati-hati, kita akan kepleset, maksiat lagi, kembali seperti semula. Maka hadirin, hamba yang sebenarnya adalah hamba yang merasa tidak punya apa-apa, hamba yang tidak punya program, hamba yang menyerahkan segalanya kepada Allah, hamba yang kesenangannya sama dengan yang dicintai Allah, kebenciannya sama dengan yang dibenci oleh Allah. Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin yang mulia, wali-wali zaman dulu itu ada yang tingkatannya Masya Allah, dengar musik langsung muntah di tempatnya. Ada. Kenapa? Karena saking bencinya kepada musik. Bagaimana kita belajar seperti itu? Insya Allah. Lah orang tuh kalau sudah seperti itu, ngamal agama itu nikmat. Lo ngamal agama jadi kenikmatannya kok. Maksiat itu malas karena memang benci kepada kemaksiatan. Sekarang kita ini masih suka maksiat dan masih belum cinta kepada agama. Akhirnya sholat berat, zikir berat, maksiat ringan. Maka kalau ingin jadi hamba Allah yang sebenarnya, kita belajar mencintai amal, benci maksiat. InsyaAllah. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kita ini oleh Allah sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi. Lah umat Nabi ini beda dengan umat-umat terdahulu. Apa itu? Kalau umat-umat terdahulu itu mereka punya tanggung jawab dakwah juga. Mereka dakwah juga, tapi tanggung jawabnya tidak seperti kita. Kalau umat baginda Nabi, siapapun orangnya, entah dia alim, entah dia enggak alim, entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia sibuk, entah dia enggak sibuk, asalkan dia umat Nabi, maka dia punya tanggung jawab meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Hai Muhammad, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalan hidupku. Jalan hidup itu apa? Jalan hidup itu, kata para ulama, artinya adalah kerja permanen. Kalau petani, kerja permanennya ya ke sawah. Kalau pegawai negeri, ya kerja permanennya ngantor tiap hari. Nah kalau umat Nabi ini kerja permanennya apa? Ad'u ilallah. Ngajak manusia kepada Allah. Itulah kerja permanennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan, ana wa manittaba'ani. Yang
menjadikan dakwah sebagai kerja permanen bukan hanya saya, kata Nabi, tapi ana waman ittaba'ani, dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikutku. Asalkan dia pengikut Nabi, walaupun dia tukang becak, walaupun dia pak tani, walaupun dia pak camat, walaupun penjual tomat, walaupun dia bupati atau penjual roti, sama-sama punya tanggung jawab menyebarkan agama, dakwahkan agama, ngajak manusia kepada Allah. Insyaallah.